Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan semangat. Banyak yang pergi mengaji, menjawab salam kok tidak semangat. Mari kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu wa lakal syukur wa lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mali wal mu'afah alladzi anzalal Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa nabiyyina wa habibina qurratu a'yunina anbiya'i wal mursalin al mujahidina tahirin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku semuanya yang insyaallah dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa mensyukuri rangkaian nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meningkatkan iman dan takwa. Karena hanya iman dan takwa sebaik-baik bekal bagi kita semua untuk meraih kebahagiaan hidup. Baik itu kebahagiaan hidup yang hanya sementara, sebentar saja, yaitu di dunia. Apalagi nanti kebahagiaan hidup yang kekal abadi selama-lamanya, yang tidak ada putusnya, yang tidak ada hentinya di yaumul akhir nanti, kecuali bekal iman dan takwa. Salam dan salawat semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatuna wa qudwatuna Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ustadz Suhari itu dulu posisi sama ya dengan saya di Yayasan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Ibnu Abbas Kabupaten Klaten. Saya sebagai sekretaris yayasan, beliau sebagai ketua bidang dakwah, pendidikan dan kepesantrenan. Nah, kemudian beliau berhenti dari Ibnu Abbas itu kurang lebih tahun 2012. Kemudian bergabung di Yayasan Adil Sejahtera Yaser di Jogonawan dan juga di Yayasan Hidayah Kabupaten Klaten. Cuman kemudian di suatu hal beliau mendirikan yayasan sendiri, yaitu Yayasan Al-Fatih. Sampai hari ini mendirikan Madrasah Aliyah ya dan Ma'had Al-Fatih di Belangwetan, Kabupaten Klaten, Klaten Utara, yang setiap tahun menerima murid ya, itu 18 putra, 18 putri, dan hanya dibatasi waktu. Artinya siapapun yang lebih dulu mendaftar, ya diterima. Meskipun datang terakhir, uangnya banyak, anaknya pinter, kalau sudah ditutup ya ditutup. Itu pondoknya Ustadz Suhari ya. Kemudian angkatan pertama ada beberapa orang yang kemarin diterima di Al-Azhar, Mesir. Angkatan pertama, ini baru angkatan pertama ya, baru angkatan pertama. Kemudian sekolah beliau itu selama 4 tahun ya, 4 tahun. Kenapa kok 4 tahun? Karena nanti yang daftar itu kan ada yang SMP negeri, dari SMP negeri dan sebagainya. Jadi mereka belum siap bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya dan sebagainya, sehingga 1 tahun pertama itu nanti untuk i'dad, persiapan bahasa terutama. Itu beliau ya. Jadi
Saya sendiri tahun 2010, kalau beliau kalau nggak salah 2012 ya. Saya 2010 saya diminta Ustadz Umar Sanusi untuk mendirikan SDIT Al Musin sampai hari ini. Alhamdulillah, ya, akhirnya saya berpisah sama Ustadz Zuhari sejak tahun 2010. Awalnya masih sama ya, sampai tahun 2010. Kalau yang pertama kali dulu di Ibnu Abbas itu kepala pondok atau mudirnya itu adalah Ustadz Hamim Tohari yang menemukan metode belajar Al-Quran rubaiyat yang pertama kali ya. Itu adalah Ustadz Hamim Tohari, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Zuhari dan seterusnya sampai hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Dan nasib umat Islam ini di persimpangan jalan. Maka tentu saja kita harus berupaya mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya Ramadan itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah ruh. Ya, menjadi sebuah ruh. Setahun yang lalu kalau nggak salah saya disuruh ngisi juga di Al Husna ya, di Seban itu. Cuman karena hujan sangat deras sekali, bahkan sampai saya itu basah. Celana yang sampai saya pakai itu basah semua. Karena hujan deras ya waktu itu ya di Seban itu. Kemudian di situ kan saya sampaikan salah satu materi tentang menjadi besar, karena memang harapan saya teman-teman di Al Husna ini nanti bisa menjadi besar, menjadi orang besar. Waktu itu di situ saya sebutkan modal untuk menjadi besar yang pertama itu kan figur ya, as-sakhsiyah. Jadi figur Islam jadi besar itu kan karena figurnya ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan seterusnya. Itu figur-figur mereka sudah luar biasa. Maka syarat untuk menjadi besar yang pertama figurnya itu. Kalau dulu saya di Ibnu Abbas figurnya satu, Ustadz Muainuddinillah Bisri ya. Sekarang beliau sudah wafat, digantikan oleh menantu, dan kalau yang sekarang ini ketua yayasannya adalah putranya sendiri ya. Kemudian selain figur, dulu itu adalah nizam, yaitu apa? Pengorganisasian. Jadi meskipun figurnya mungkin nggak terkenal, tapi kalau pengorganisasinya bagus, ya insya Allah akan jadi besar. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mal, fasilitas. Memang fasilitas itu nggak terlalu penting sekali, Pak. Tetapi tanpa ada fasilitas itu mungkin juga kita nggak bisa maksimal ya. Nah, ini yang paling penting nomor 4 ini kalau pengen jadi besar apa? Namanya ruh, ada ruhnya. Segala sesuatu ketika ruhnya sudah dicabut, sudah hilang, ibaratnya manusia kalau nggak ada ruhnya itu seperti mayat. Nggak ada ruhnya. Ya, ini. Nah, oleh karenanya maka kita bersama-sama di Tarhib Ramadan kali ini, bagaimana dengan akhir zaman dan seterusnya ya. Ini kan kalau kita tahu Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini antara Iran dan Amerika Serikat ya kan. Ini sebetulnya hanya tinggal menunggu des gitu ya. Sebetulnya hanya tinggal nunggu itu. Tetapi di balik itu semua nanti konsekuensinya sangat besar. Dan Amerika tahu itu, dan ternyata di balik itu Allah wa makaru wa makarallah, dan wallahu khairul makirin. Allah punya rencana yang besar, yang terbaik, dan ini ada dibuka kasus Epstein dan seterusnya ini ya. Nah, dan ternyata luar biasa sekali skenario Allah ya. Kemudian saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang Ramadan, maka ini kita nggak perlu membahas. Kalau masalah fikih insya Allah sudah paham semua ya, fikih Ramadan itu.
Yang harus kita tanamkan dalam diri kita adalah sebetulnya adalah Ramadan itu apa toh sebetulnya? Ramadan itu apa? Yang pertama kali yang harus kita pahami bahwa Ramadan itu adalah Syahrul Quran. Ini yang paling penting. Ramadan itu kan Syahrul Quran. Pada suatu hari Winston Churchill, pada waktu itu belum menjadi Perdana Menteri di United Kingdom di Inggris, tapi masih seorang jenderal angkatan perang, pasukan elit dari kerajaan Inggris. Itu ketika sedang apel bersama para tentara pasukan Inggris, pasukan elit itu pada waktu itu, beliau berkata kepada seorang tentara, "Wahai tentaraku, ambilkan aku ikan di kolam itu." Maka tentara itu segera terjun ke dalam kolam ikan itu, kolam yang penuh dengan air dan banyak ikannya itu. Tetapi hingga beberapa waktu ternyata tidak ada ikan yang berhasil ditangkap. Kemudian Winston Churchill ini menyuruh tentara tadi untuk kembali karena nggak ada hasil. Kemudian dia memerintahkan tentara yang lain untuk mencopot penutup air keluar, dicopot tutupnya sehingga air itu gembrojok keluar. Lambat laun ikan-ikan itu pada mangap-mangap itu, dan akhirnya apa? Ikannya itu semuanya pada menggelepar karena airnya sudah habis. Kemudian tentara tadi mengambil sangat mudah sekali, cek langsung dapat. Bahkan kalau perlu nggak usah dicekel, udah mati dewi. Sama, Winston Churchill kemudian berkata, "Wahai tentaraku, kalau kita kepengen mengalahkan umat Islam, kita pengen mengalahkan orang Islam, maka dia harus dipisahkan dari the power plant, pusat kekuatannya atau habitnya, yaitu apa? Al-Quran. Kalau orang Islam itu sudah nggak kenal Quran, nggak sayang Quran, nggak mau mengamalkan Al-Quran, maka sesungguhnya mereka sudah kehilangan kekuatannya. Hilang kekuatannya. Saudara sekalian, dan hal itu dipraktekkan betul oleh orang-orang Eropa, ya, oleh orang-orang Barat, oleh orang-orang Amerika. Mereka berhasil menguasai sebagian besar dunia, terutama dunia Islam, itu dengan cara apa? Menjauhkan kaum muslimin dari Al-Quran. Saudara sekalian, pada waktu itu saya pernah ya, ketika masih di Ibnu Abbas itu didatangi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Kenapa? Karena bulan November itu kami sudah tutup, PPDB itu sudah tutup. Bulan November sudah tutup, sudah selesai. Untuk SMP pada waktu awal-awal itu kita menerima 150 siswa putra ya, yang putri juga sama. Tetapi yang daftar rata-rata 1.600 calon siswa ya, yang putra. Yang putri juga demikian, kalau perlu lebih banyak. Nah itu ternyata menurut Kepala Dinas ya, beliau sampaikan, "Loh ini tempat Anda ini Pak, ini kan kita belum pembukaan, yang negeri kan belum ada yang buka pendaftaran, ini kok jenengan sudah buka pendaftaran, malah wis tutup ini. Ini apa tidak ini ya, mematikan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Klaten?" Yo, saya jawabnya cukup simpel saja. "Oh, mboten napa-napa, Pak. Semua itu ada pasarnya sendiri-sendiri.
nggak perlu takut. Kenapa? Karena kami di Ibnu Abbas ini dari Kabupaten Klaten ini yang kita terima paling 5%. Dari total yang kita terima itu hanya 5%. Yang 95% itu dari seluruh Indonesia dan sebagian negara sahabat seperti Australia, Singapura, Malaysia, Thailand dan seterusnya. Artinya dengan jumlah yang sedikit itu kita tidak akan mematikan ini. Lagi pula Pak, sasaran kami ini namanya PPTQ, Pondok Pesantren Tahfizul Quran. Kami itu kepingin menjadikan Al-Quran ini betul-betul terintegrasi, terinternalisasi di dalam jiwa anak-anak didik kami. Ya, waktu itu. Sudah akhirnya hal itu diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten. Dan alhamdulillah sampai hari ini ketika saya dulu merintis kami hanya punya SMP IT dan Ma'had. Ya, sekarang mulai dari PAUD, Khutab, SMP IT, SMA IT, kemudian ada salah satu perguruan tinggi dan Ma'had, ya sudah komplit semuanya, baik putra maupun putri. Kalau tahun pertama itu saya hanya punya 1 jengkal tanah sawah ya Pak ya, waktu itu di sana. Itu aja tanah urunan Ustadz Muin sama Pak Leknya yaitu Ustadz Nur Wahid. Ya, sekarang kita sudah punya tanah yang sangat luas. Bahkan di Troso itu yang dulu hanya sawah, ya, sawah yang sangat luas sekali waktu itu, sekarang sudah jadi perumahan. Sudah luar biasa, ya. Ikut mungkin masyarakat sekitar juga ikut merasakan perkembangan, kemajuan yang diterima. Saudara sekalian, ini adalah Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ini pula yang menjadi sumber inspirasi, sumber kekuatan bagi kita semua. Maka bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini kan dinamakan bulan pendadaran, pemanasan, Pak. Mestinya kita sudah pemanasan ini. Ya. Jadi minimal 1 hari 1 juz itu wajib ini. Nah, kalau kita nanti hanya membacanya kok pas Ramadan saja, wah ini kita berarti hanya sama dengan orang-orang kebanyakan. Ya, kita harus beda. Ya, dan alhamdulillah saya juga sampai hari ini juga tidak pernah lepas ya. Setiap habis subuh itu kurang lebih sampai jam 5.10 baru selesai berzikir, kemudian nanti sampai jam 6 kurang seperempat kalau sekarang ya, itu rata-rata baru pulang saya dari masjid. Itu setiap hari tidak pernah putus. Nah ini Al-Quran. Nah kemudian Al-Quran ini pula sesuatu yang sangat ditakuti oleh Barat. Ya, Al-Quran itu sangat ditakuti. Bahkan kalau panjenengan lihat, ya panjenengan lihat, banyak orang Islam, banyak orang non-Muslim yang masuk Islam itu rata-rata mesti karena Al-Quran. Sebagian besar adalah karena Al-Quran. Maka membaca atau literasi ya Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Membaca itu sangat penting ya. Kenapa? Karena Litbang Kompas ya beberapa tahun yang lalu itu membuat sebuah penelitian. Ini yang justru sering membuat penelitian ini orang non-Muslim, Pak. Sementara orang Islam masih jarang ya. Litbang Kompas itu membuat penelitian. Negara yang paling suka membaca nomor 1 di dunia itu Amerika Serikat. Ya, itu suka sekali membaca. 1 tahun itu rata-rata 80 buku, Pak. Bayangkan, 80 buku loh. Padahal yang diberi perintah oleh Allah, Al-Quran, ayat yang pertama kali turun, surat Al-Alaq ayat 1-5 itu kan umat Islam. Ya kan? Tapi justru negara yang paling suka membaca, ini Amerika Serikat.
Eropa itu peringkat kedua, seperti Inggris, Prancis, Jerman, itu peringkat kedua. Ya. Berapa? 60 buku. Satu tahun rata-rata 60 buku. Bergeser ke Asia Timur, juga sangat maju ya. Jepang, Korea, China, itu satu tahunnya rata-rata 40 buku, Pak. Satu tahun. Kemudian ke Asia Tenggara, ini ada Singapura, ada Malaysia, dan seterusnya ya. Ini rata-rata 5-10 buku, Pak, satu tahun. Tapi begitu kita sampai di Indonesia, yang mayoritas masyarakatnya Muslim, ini begitu kita berkunjung ke rumah-rumah orang Islam ya Pak ya, nek bodoh terutama ya, itu maka yang di belakang meja kita itu biasanya ada pipet, itu isinya gelas, sendok, ya kan? Seperti itu. Bukan kitab, bukan buku, bukan majalah, bukan buletin, bukan. Kenapa? Karena memang orang Indonesia itu nggak suka membaca. Banyak aliran-aliran Islam itu mereka hanya ngikut kiainya, nggak mau baca. Coba kalau mereka mau baca, gitu, kitab-kitab, buku-buku, akan terbuka wawasannya. Membaca ini kan jendela dunia, ya, membaca itu kan jendela dunia. Tapi kita umat Islam masih lemah dalam membaca. Padahal membaca itu kan ada dua ya, membaca ayat kauniyah, gitu. Alam semesta ini kan juga bacaan bagi kita. Tanda-tanda akhir zaman dan seterusnya. Dan juga membaca ayat qauliyah, yaitu Al-Qur'anul Karim. Saudara sekalian, jadi ini kita juga lemah dalam membaca Al-Quran ini. Maka Rasulullah SAW menyatakan, khairukum, yang terbaik di antara kamu semuanya, man ta'allamal Qur'an, yaitu orang-orang yang selalu mempelajari Al-Quran. Yang terbaik itu bukan yang hafal Quran loh. Bukan. Yang terbaik itu orang yang selalu mempelajari Al-Quran, yang mau ngaji, yang mau mempelajari. Karena begitu orang itu sudah merasa pintar, merasa benar, wah ini sudah berbahaya. Maka kalau kita masih ingat satu nasihat dari Gus Baha, ya, masih ingat kita apa? Kebodohan itu merusak. Bodoh merusak tenang. Tetapi merasa pintar, merasa benar, ini lebih merusak. Jadi bodoh itu merusak. Tetapi yang lebih merusak, merasa pintar dan merasa benar. Ini lebih merusak lagi. Ya, maka kita tidak heran ya, di kalangan umat Islam itu wis malas membaca, tapi kemudian merasa pintar, merasa paling benar. Akhirnya kita saling menyalahkan. Beda yayasannya, gitu. Ini gur beda yayasan. Ya, apalagi beda aliran, gitu. Ini baru beda yayasan. Nah ini maka inilah menjadi PR kita. Al-Quran ayo kita buka, kita baca. Ya. Anak-anak ini biar senang dengan Quran, hobi baca Quran, jiwanya jiwa Quran. Seperti Rasulullah itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha ya, ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, maka jawabannya Aisyah Pak, Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan. Bayangkan. Jadi Rasulullah itu nek pengen tahu Al-Quran ya Rasulullah itu. Nah saudara sekalian, maka begitu domain pentingnya Al-Quran itu dalam kehidupan kita.
Maka kalau kita menyekolahkan anak, jangan lupa ya, Bapak Ibu, disebarkan kepada keluarga-keluarga kita. Carilah sekolah yang di situ tuh diajarkan Al-Quran, diamalkan isi Al-Quran. Jangan cari sekolah malah yang nggak ada Al-Qurannya, jangan. Cari sekolah ya yang di situ ada Al-Quran. Nah ini. Nah kemudian wa'allamah, dan ya, mau mengajarkan. Ini bagi Bapak Ibu guru ya, terutama yang ada di MIT Al-Husna ya, tidak usah berkecil hati ya. Sebetulnya panjenengan semua ini mendapatkan kehormatan, kenikmatan dari Allah. Kenapa? Karena ketika jenengan itu mengajar dengan ikhlas, tawadhu, penuh dengan ketakwaan, maka yang terjadi apa? Al-Quran, berapapun ayat yang panjenengan kuasai, itu akan tersampaikan kepada mereka. Dan itu nanti menjadi pahala jariah yang sangat luar biasa untuk panjenengan. Ini luar biasa. Jadi nggak usah berkecil hati, ya. Nggak usah meri, itu kok dapat sertifikasi, itu kok dapat ini itu. Nggak usah berkecil hati, ya. Karena bagi kita ini kuncinya kan keberkahan, ya. Bukan masalah banyak dan sedikitnya. Ya syukur-syukur untuk oke ning berkah. Tapi minimal meskipun dapat sedikit tapi berkah itu jauh lebih penting. Saudara sekalian, kemudian Al-Quran ini jenengan buka di surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23-24. Al-Quran ini investasinya jenengan betul. Kenapa? Karena Allah menyatakan jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulunaha wal malaikatu min kulli bab salamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbadar. Itu surat Ar-Ra'd ayat 23-24. Itu disebutkan bagaimana? Besok di akhirat itu akan ada sekelompok golongan yang mereka itu disuruh masuk surga itu dari semua min kulli bab, dari semua pintu surga. Kemudian apa? Tangan kanannya menggandeng abaihim, ayah dan bundanya, abi dan uminya digandeng oleh anak itu. Wa azwajihim, dan menggandeng istri-istrinya, tangan kirinya. Di sini kok ada istri-istrinya, ini maksudnya pripun toh, Pak? Karena mungkin dia istrinya lebih dari satu. Kan kalau laki-laki boleh, gitu. Yang nggak boleh itu kan perempuan bersuami lebih dari satu, nggak boleh. Ya. Tapi kalau laki-laki, kalimat yang dipakai oleh Allah wa azwajihim, istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan seluruh zuriatnya, anak keturunannya, wal malaikatu, dan seluruh penduduk langit. Seluruh penduduk langit ini, salah satunya adalah malaikat, ya. Itu apa? Menyambut mereka min kulli bab, dari setiap pintu, babun, pintu, dari setiap pintu-pintu surga. Salamun alaikum, keselamatan untuk alaikum kalian semuanya, orang-orang yang masuk surga dari seluruh pintu tadi. Bima sabartum, atas kesabaran kalian. Bapak Ibu, kita berpegang teguh dengan Al-Quran itu mudah apa susah? Mudah apa susah? Susah, beneran. Ya. Saya itu kalau bulan Ramadan itu
rata-rata 1 bulan itu bisa khotam 4-5 kali rata-rata. Itu 1 hari, terutama 1 hari itu nanti bisa rata-rata itu kadang kalau pas sepi, belum banyak kegiatan, itu saya bisa 7-10 juz 1 hari. Betul, jadi kadang saya pulang dari masjid habis subuh itu kadang jam 8, jam 9 baru pulang. Kalau awal Ramadan kan biasanya libur, gitu. Kemudian apa? Nanti menjelang luhur saya datang lagi, tadarus lagi, sampai pulangnya apa? Asar. Karena biasanya habis asar ngisi buka bersama. Itu kadang-kadang kalau cuman dekat, saya nanti habis asar itu nggak pulang dulu, paling nanti darus dulu dapat 2 juz baru pulang, dan seterusnya begitu terus ya, sehingga karena terbiasa ya, maka hal itu tidak terasa berat. Itu kalau kita terbiasa. Kalau yang belum terbiasa berat sekali. Bahkan orang yang belum mahir membaca Al-Quran, bagaimana Bapak Ibu, orang yang belum mahir membaca Al-Quran itu 1 juz itu bisa 2 jam 1 juz. Kalau bagi orang yang sudah terbiasa 1 juz rata-rata ya setengah jam itu sudah selesai 1 juz. Saudara sekalian, ini ayat yang Allah sendiri memberikan penghormatan ya kepada orang-orang yang senantiasa mengkaji, mempelajari dan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidupnya. Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an itu. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya besok pada hari kiamat syafi'an akan menjadi syafaat li ashabihi bagi orang-orang yang ahli Quran. Jadi kita besok jangan kaget ya ketika habis dikuburkan, kemudian di samping kita tiba-tiba ada sosok yang berwajah sangat tampan, wangi. Ditanya, siapa kamu? Saya adalah Al-Quran yang setiap hari Anda baca. Al-Quran setiap hari kita baca, nanti akan menjadi sosok yang tampan dan wangi. Itu luar biasa Al-Quran. Saudara sekalian, Al-Quran ini kalau kita baca, pahalanya kalau di luar Ramadan berapa? 10 kebaikan ya. 1 hurufnya ini kan 10 kebaikan. Ini di luar Ramadan. Bagaimana ketika Ramadan? Minimal amal kita akan dikalikan 700 kali. Jadi kalau kita baru baca Bismillahirrahmanirrahim, itu saja sudah 19 huruf kali 10. Ini kalau di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan ditambah dikalikan 700 kali. Luar biasa. Ya. Luar biasa pahala yang akan kita terima. Ramadan. Dan ini hanya ada di bulan Ramadan. Ini yang pertama ya. Yang pertama. Jadi Al-Quran ini sumber kekuatan kita. Kemudian yang terbaik itu orang yang selalu mempelajari, mengkaji Al-Quran. Bukan orang yang sudah hafal Quran. Banyak orang yang sudah hafal Quran malah jual beli agama, ya, mendatangi pintu-pintu penguasa. Saya dewe menolak BOP, Board of Peace, ya, tapi begitu diundang, kantongannya diisi, ya, pulang sekian belas organisasi Islam Indonesia ya, jadi mendukung ya, BOP. Luar biasa akibatnya. Bukan ulama yang semacam itu. Nah, ulama-ulama yang mampu menegakkan Al-Quran ini. Ini yang penting. Kemudian yang kedua,
Ramadan itu adalah syahrul jihad. Ini yang mungkin jarang dibahas ya. Syahrul jihad. Jadi Ramadan itu syahrul jihad, bulan jihad. Kenapa kok Ramadan disebut bulan jihad? Padahal awake lemes, ya. Banyak orang itu Ramadan ki ya toh, pagi hari tidur-tiduran, ya. Siang hari ketiduran, ya. Sorenya tidur beneran, ya. Jadi entek berturu terus tangi-tangis buka, ya. Itu banyak yang umat Islam model kayak gitu. Nah, padahal mari kita baca sejarah, kita buka sejarah kita. Ayo kita buka. Apa? Justru ketika kita lemah secara fisik, Allah menganugerahkan kita kekuatan ruhiyah. Ruhnya itu kuat. Makanya jangan heran ketika bulan Ramadan itu orang yang nggak sholat. Kan ada yang orang itu sholatnya gonek Ramadan dok. Ya. Ada orang yang nggak pernah datang ke masjid, Ramadan tuh datang ke masjid. Ada. Karena apa? Memang bulan Ramadan ruhnya ini kuat sekali. Sehingga sholat luhur biasanya goreng papat. Wah, luhur jadi penuh. Asar juga begitu. Kenapa? Karena memang Ramadan itu ruhiyahnya kuat. Kemudian mari kita lihat sejarah. Ketika bulan Ramadan ruhiyahnya kuat, kita buka yang pertama Perang Badar Kubro. Perang Badar Kubro ini apa? Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Bayangkan kaum muslimin baru hijrah, baru dapat 1 tahun loh teman-teman. Kita langsung perang, dan perangnya di bulan Ramadan. Wes pertengahan, wes arep menjelang akhir. Nek nggone dhewe wis menjelang akhir wis mikir bodoh, gitu. Ini mikir perang. Oh, bayangkan perang Badar Kubro ini kaum muslimin jumlahnya hanya sedikit, tetapi karena di bulan Ramadan kaum muslimin itu ruhiyahnya sedang kuat-kuatnya. Alhamdulillah dalam perang Badar Kubro ini kita mendapatkan kemenangan yang gemilang. 70 pemimpin gembong kafir Quraisy terbunuh. Ya kan? 70 tokoh kafir Quraisy ditawan, dan tidak sedikit harta rampasan perang yang berhasil dibawa pulang. Maka pada waktu itu ada seorang sahabat ya yang beliau sampaikan ketika perang Badar itu apa Pak? Saya bingung. Saya ini bahagia karena kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar. Tapi saya juga sedih karena berbarengan dengan akhir perang Badar apa? Ruqayyah ya, putri Rasulullah SAW, istri dari Utsman bin Affan itu meninggal dunia. Dan kita ingat salah satu sahabat yang tidak boleh ya, tidak diizinkan Rasulullah untuk ikut perang Badar siapa? Utsman bin Affan. Itu nggak boleh ikut perang karena waktu itu Ruqayyah sedang sakit parah, sehingga Utsman ini nggak ikut perang Badar. Tetapi kemudian pas akhir ya perang Badar itu Ruqayyah meninggal dunia. Ini perang Badar. Kaum muslim mendapat kemenangan. Kemudian apa lagi? Kaum muslim mendapat kemenangan. Perang Qadisiyah. Ketika kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu an berhasil menaklukkan Imperium Persia yang sekarang Iran ya. Itu juga terjadi pada akhir bulan Ramadan. Kita beralih lagi ketika Jenderal Tariq bin Ziyad berhasil menapakkan kakinya di Andalusia. Ini terjadi pada tanggal 29 Ramadan. Bayangkan ini poso-poso loh. Jalan sampai di Eropa, Spanyol, Andalusia. Dan menang. Nanti jenengan lihat lagi ada penaklukan Bosnia
Serbia dan sebagainya itu juga bulan Ramadan. Penaklukan Pulau Rhodes, penaklukan Sisilia, Siprus, ya, itu semua di bulan Ramadan. Kemudian jenengan lihat perang Hittin, ketika Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menghancurkan 27 negara pasukan salib. Itu juga terjadi pada akhir bulan Ramadan. Nanti jenengan lihat lagi ketika terjadi perang Ain Jalut, Sultan Saifuddin Qutus dari Mesir berhasil menghancur leburkan pasukan Tartar Mongolia yang sebelumnya dia membuat gunung dari tengkorak manusia di Irak. Dan Laut Merah yang awalnya berwarna merah menjadi laut hitam. Saking banyaknya kitab-kitab perguruan tinggi Islam yang ada di Irak yang ditenggelamkan di laut. Itu bulan Ramadan. Sultan Saifuddin Qutus berhasil mengalahkan pasukan Tartar. Bayangkan, jengiskan. Ini ketika hidup, ini buta huruf. Tetapi berhasil menaklukkan 2/3 dunia. Dan yang ditaklukkan itu negara maju kabeh. Salah satunya kekuasaan Daulah Abbasiyah, ya, yang ada di Irak pusatnya. Itu sampai dikenal dengan negeri 1001 malam. Saking negerinya elok tenan. Beneran banyak perguruan tinggi di Irak itu. Maka orang-orangnya pinter-pinter, tapi jirih-jirih. Biasanya wong pinter itu jirih-jirih. Jak gelut rawani biasanya. Gitu. Makanya orang-orang Mongol ini kan hidupnya pindah-pindah nomaden terus ya, dari satu padang rumput. Mongol itu kan sampai hari ini orangnya pindah-pindah. Karena di sana kan padang rumput ya, banyak angin-angin dan sebagainya. Sehingga kalau bikin rumah ya agak repot di sana itu. Itu Mongol. Nah, itu perang Ain Jalut. Kemudian ketika perang tahun 47 kalau nggak salah ya, antara negara Arab itu bukannya Arab Saudi waktu itu ya, melawan Israel pertama kali. Itu apa? Kaum muslimin ketika Ramadan itu ya menang. Bahkan pasukan Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna itu meh saja. Ya. Tapi ya itu tadi, orang Israel memang pintar tenan ya. Ya akhirnya ya kan, pemimpinnya, pasukan kaum muslimin tadi banyak yang keluarganya, istrinya, anaknya dan sebagainya ditahan, dihancurkan rumahnya melalui tangan-tangan mereka, kaki tangan mereka yang ada di negeri-negeri itu. Akhirnya apa? Sing perang akhirnya lemes ya. Bagaimana mau perang nek bojone ditangkap, istrinya, anaknya, rumahnya dihancurkan, lemah mereka. Itu juga ternyata apa? Terjadi di bulan Ramadan. Jadi kemenangan kaum muslimin jangan buka saja. Hampir sebagian besar terjadi pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bukan bulan malas, bukan bulan lemah, tapi sebetulnya itu adalah puncak kekuatan ruhiyah kita. Maka kebanyakan kalau kita di bulan Ramadan itu luar biasa. Banyak hal-hal, kejadian-kejadian luar biasa hadir terjadi di bulan Ramadan. Saudara sekalian, maka Ramadan ini, puasa ini ya, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW menyatakan, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak Adam, lahu itu untuknya. Jadi sholat itu sebetulnya untuk kita ya, sholat, sedekah, zakat itu untuk kita. Illa siyam, kecuali puasa Ramadan. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa Ramadan itu adalah untukku Allah. Wa ana, dan aku sendiri Allah, ajzi bihi, yang akan membalasnya. Maka pahala puasa Ramadan itu kan kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Salah satu yang disebutkan oleh Allah pahala Ramadan, ada yang tahu? Bapak Ibu, yaitu hadis riwayat Imam Bukhari.
Apa? Dari Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyinya? Man shoma, barang siapa yang berpuasa yauman, satu hari, fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, di jalan Allah ini puasanya. Ba'adallahu wajhahu anin nar, akan dijauhkan dari api neraka sab'ina kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi kita itu salah satu informasi yang kita terima tentang besarnya pahala Ramadan, puasa ya, itu salah satunya sebutkan ini. Satu hari kita puasa fisabilillah, satu hari ini, maka kita akan dijauhkan dari neraka 70 tahun. Kalau satu bulan itu nanti kita ada 5 hari yang fisabilillah diterima oleh Allah, kita akan dijauhkan dari neraka 70 kali 5 hari. Berapa itu? 350 tahun. Ini luar biasa loh ini. Ya, maka Ramadan ini bulan jihad. Jihad. Ya. Sekecil apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya bagaimana Bapak Ibu? Pahalanya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita buka surat apa? Al-An'am ya, surat yang ke berapa? Al-An'am 6 ya. Itu di ayat 160 jangan buka, maka di situ Allah menyampaikan bahwa setiap amal soleh itu kan akan lipatkan 10 kali lipat ya, di situ ayat 160 ya. Tetapi khusus Ramadan ini luar biasa sekali, akan dikalikan ya, 700 kali lipatnya. Luar biasa sekali. Maka bulan jihad, jihad apa saja? Jihad menuntut ilmu, jihad ekonomi, jihad sosial, jihad politik, itu semua jihad-jihad kita. Ya. Kalau zaman sahabat dulu langsung seperti itu, mudah, perang langsung bisa. Tapi kalau kita zaman sekarang kan bukan suatu yang mudah sekarang untuk berjihad itu. Bahkan orang sekarang banyak yang alergi dengan kata-kata jihad. Masih ingat Nadiem Makarim ya? Nadiem Makarim kemarin Menteri Pendidikan itu membuat kurikulum apa? Menghilangkan kata jihad dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Itu dihilangkan kata jihad itu. Itu yang memulai adalah Nadiem Makarim kemarin itu. Yang sekarang ditangkap KPK ya. Itu dulu adalah yang menyusun kurikulum menghilangkan kata jihad dalam kurikulum pendidikan kita. Saudara sekalian, ini adalah bulan jihad. Nah kemudian, saudara sekalian, jihad ini termasuk amal yang paling utama. Panjenengan bisa lihat ya, ketika disebutkan tentang 3 amal yang paling dicintai, yang paling utama di hadapan Allah itu nomor 1 apa? As-sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Yang kedua, wa birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, wal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Saudara sekalian, ini yang kedua, yaitu Ramadan itu syahrul jihad. Ini yang mulai luntur ya di kalangan kita. Maka ini kita bangkitkan kembali. Ramadan itu bulan jihad, nggak main-main ya. Kemudian yang ketiga, Ramadan itu apa? Syahrul tarbiyah, bulan pendidikan. Soko guru bangsa ini adalah pendidikan. Kalau pendidikan suatu negara itu buruk, negaranya buruk juga. Makanya kita itu jadi bingung ya. Iki
program pemerintah aneh-aneh, ada gentengisasi, sing diganti kok gendengi ora ini. Kan harusnya sing diganti ya misalnya pejabat yang tidak baik ya diganti aja. Bukan gendengnya. Gendengnya hubungannya apa gendeng? Program kok gentengisasi, ya juga heran. Program lagi apa ini? MBG. Loh, MBG malah menyedot dari anggaran pendidikan kita sampai 40%. Jadi anggaran pendidikan kita 600 triliun, ini diambil kurang lebih sekitar 250 sampai 300 triliun. Itu diambil untuk apa? MBG. Dan ini informasi terbaru apa? Nanti rencananya orang tua yang ada di rumah-rumah itu akan dikasih MBG, tapi nanti mengambil jatah dari dana sosial dan kesehatan. Jadi nanti dana sosial kesehatan akan diambil. Jadi mungkin kita besok naik rumah sakit mungkin nggak ada yang gratis lagi ya, bisa jadi bayar kabeh, tapi nanti dapat makan gratis. Jadi ini yang terbaru, saya juga heran, wah ini kok kemarin wis dana pendidikan, dana Pemda ya, pemerintah daerah, ini malah mau ngambil lagi dari dana sosial dan kesehatan. Wah ini luar biasa negara ini. Jadi, kalau negara ini dikai pangan tapi ra sekolah, dikai pangan tapi nggak sekolah, gimana kira-kira? Dikai pangan kok nggak sekolah, gimana kira-kira? Ya bodoh kabeh. Kalau bodoh mudah diatur kita, mudah dibohongi. Maka mestinya yang harus dikelola ini adalah pendidikan, harusnya pendidikan gratis. Kemarin saya membaca tulisan salah satu profesor dari ITB itu, kurang lebihnya kalau 300 sekian triliun satu tahun ya Pak ya, satu hari kan 1,2 triliun anggaran MBG itu, kalau satu tahun berapa? Kali 365 hari, kalau misalkan Senin sampai Sabtu ya berarti berkurang berapa hari, ya, mungkin sekitar 340-an hari ya, kali 1,2 triliun, maka disebutkan itu bisa membiayai kalau kuliah di ITB itu kurang lebih hampir 300.000 mahasiswa selama 40 tahun. 40 tahun ini kalau kuliah kan kita 4 tahun lulus, 4 tahun lulus, kalau 40 tahun berarti 10 generasi, 10 angkatan Pak. Jadi 300 sekian triliun itu kalau untuk nyekolah ke anak kita, itu kalau kuliah bayarnya mahal ya toh Pak ya. Tapi kalau kelas TK, kelas SD kan mungkin bayarnya nggak terlalu mahal dan seterusnya, sehingga mungkin biayanya akan lebih luar biasa, bisa membiayai sekian juta ya, sekian juta anak-anak kita dari kecil sampai besar. Nah teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pendidikan ketika Jepang, Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat, kaisarnya itu yang pertama kali dipanggil, jenderalnya itu apa? Hitung berapa guru yang masih hidup, berapa sekolah yang masih berdiri. Jadi yang dipikirkan oleh kaisar Jepang itu bukan berapa bank ya sing isih akeh duite, berapa pasar yang masih buka, bukan. Tapi yang dipikirkan oleh kaisar Jepang itu berapa sekolah, berapa guru yang masih hidup. Luar biasa. Ini bagaimana pentingnya pendidikan bagi sebuah bangsa, soko gurunya bangsa. Maka Ramadan ini juga begitu, Bapak Ibu, penting sekali. Penting sekali. Untuk apa? Mendidik anak kita. Lah, mendidik anak kita, kalau mungkin teman-teman Bapak Ibu yang pernah membaca buku Tarbiyatul Auladnya Ustadz Abdullah atau Syekh Abdullah Nasih Ulwan, itu beliau memberikan gambaran bahwa pendidikan dalam Islam itu kan hanya ada 3 pendidikan itu. Yang pertama adalah al-uswah, yaitu keteladanan. Yang kedua itu adalah al-adah,
kebiasaan, dan yang ketiga adalah al-uqubah, yaitu apa? Hukuman, sanksi, reward and punishment. Ini tulisan dari Syekh Abdullah Nasi Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad. Nah, di sini kalau kita baca salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, salah satunya pendidikan tentang sholat. Rasulullah SAW menyatakan, murru auladakum bis sholah, didiklah anak-anakmu untuk sholat, wahum abna'u sab'i sirin, ketika umurnya sudah 7 tahun. Watribuhum alaiha wahum abna'u asrin wa farriqu bainahum fil madaji. Dan ketika sudah umur 10 tahun dia meninggalkan sholat, maka pukullah, maka cambuklah. Wa farriqu, dan pisahkanlah tempat tidur bainahum, di antara mereka, anak laki-laki dan perempuan, fil madaji. Jadi ketika umur 10 tahun itu anak laki-laki dan perempuan harus sudah dipisah tempat tidurnya, ya, tidak jadi satu. Ini hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentang pendidikan yang semacam ini, Bapak Ibu, saya itu kadang-kadang, sekali lagi, kalau tadi seperti Winston Churchill itu ya, ini ada lagi Bapak Ibu, atau riset dari Litbang Kompas tadi, ini ada lagi yang mungkin bagi kita ngelus dodo. Kenapa? Karena sekali lagi umat Islam ini banyak yang lemah dalam hal riset, penelitian, dan ternyata salah satu peneliti, ya, lembaga yang sangat luar biasa di akhir abad ke-22 ini, di abad ke-22 ini, yaitu Ohio State University, yaitu Ohio di Amerika Serikat. Ini membuat penelitian yang kita geleng-geleng kepala, luar biasa penelitiannya. Apa? Tentang akhlak, tentang karakter, tentang mental anak. Dari penelitian Ohio State University ini disebutkan bahwa 80% akhlak, karakter, mental anak itu terbentuk ketika umur 0 sampai 6 tahun. Bayangkan, 80%. Ini umur 0 sampai 6 tahun. Dan yang 20% itu umur 8 sampai 20 tahun. Ini yang membuat riset, bukan kita loh. Ini non muslim loh, ini Ohio State ini. Ini non muslim. Ini membuat riset yang bagi kita luar biasa. Kaget kita. Umur 0 sampai 6 tahun ini kan disebut golden age, masa keemasan, ya. Loh, kenapa? Karena anak kita ketika sekolah, ketika TPA, ketika sholat, diajak sholat ke masjid, anak kita mungkin sholatnya karo melayu-melayu, gojekan. Ya, umur 3 tahun, 4 tahun tidak nang masjid. Wah, nek kon sholat kon nanteng banget kan susah. Namanya anak-anak, ya kan? Nek wong tua sholat kok gojek terus, wah ini bukan wong tua ini. Ya. Kemudian apa? Lah, kenapa kok anak-anak kok iso disebut masa kemasan? Karena anak-anak itu, meskipun anak-anak itu sholatnya harus melayu-melayu, tapi matanya ini melihat orang sujud, orang rukuk, itu dilihat. Anak-anak itu meskipun sholatnya sambil gojek, sambil lari, dan sebagainya, telinganya ini mendengarkan, telinganya ini merekam bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Al-Quran, kalimatullahi hiyal ulia, itu direkam. Nah, cili-cili itu direkam. Maka jangan remehkan anak kecil itu. Jadi anak kecil kita masih ingat dulu ya, di Hafiz Indonesia itu namanya Musa ya. Itu kalau nggak salah umur 6 tahun ya. Itu sudah juara di Arab Saudi, mengalahkan 60 negara. Hafalan Al-Quran.
Bayangkan, di sekolah saya itu ada anak itu lulus kelas 6 itu hafal 14 juz. Padahal anak SD hafal 14 juz. Rumahnya di perumahan Kerapiak sana, Klaten. Itu ternyata apa? Setiap hari anaknya tadi itu di rumahnya, ini padahal nggak mondok loh, bukan anak pondok pesantren, di rumah seperti anak-anak kita yang lain. Itu ternyata apa? Di rumahnya dia itu apa? Kalau habis subuh, sholat subuh oleh ibunya, itu single parent ibunya ya, ibunya single parent karena suaminya cerai, pisah, perumahan Kerapiak sana. Itu apa? Itu setiap habis subuh itu harus setor murojaah hafalan itu 1 halaman habis subuh ya. Tak tanya begitu anaknya sama ibunya. Kemudian apa? Habis maghrib sampai isya itu juga setor 1 halaman lagi. Jadi genap 1 hari itu berapa? 1 lembar. Makanya saya heran, ini 14 juz padahal baru anak SD nih. Luar biasa sekali. Ya. Jadi ini luar biasa sekali pendidikan ini. Jadi orang tuanya, ibunya ini yang luar biasa. Ibu-ibu ini kan al-madrasatul ula ya. Sekolah yang pertama kali bagi anak kita ya ibunya itu. Jadi kalau ibunya itu luar biasa, nanti anak-anaknya juga akan jadi anak-anak yang luar biasa itu. Jadi ini adalah pendidikan itu diawali dari keteladanan teman-teman, uswah, teladan. Jadi kita guru sebetulnya, guru itu kan digugu dan ditiru ya, digugu dan ditiru. Nah, ketika guru itu bisa dicontoh, ditiru. Kalau waktu sholat ya sholat, baca Al-Quran, itu anak itu otomatis akan mengikuti. Kemarin saya, Ustadz Habib dan sebagainya itu di Karanganyar, di Pondok Pesantren Iskariman di Karanganyar ya, SMA IT Iskarima di sana. Itu apa? Kebetulan ada seorang syekh dari Mesir sedang berkunjung ke situ. Lah, sudah qomat itu masih banyak di luar itu yang antri wudhu sambil ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Antri wudhu di luar itu. Maka kemudian apa? Maka kemudian syekh dari Mesir ini sebelum masuk itu menegur yang ada di tempat wudhu itu untuk bersegera. Ya. Ayo ikhwafillah, wahai saudaraku. Ya. Ketika engkau sholat bersama imam, meskipun engkau mendapati tasyahud akhir, maka itu lebih baik, lebih utama daripada engkau mendirikan sholat berjamaah atau sholat sendirian yang baru. Kita kadang kan terlanjur ngobrol gitu, begitu arek melebu, imamnya sudah tasyahud akhir gitu. Tapi kadang kita wis anu engko ngedege sholat dhewe ya. Ya ora sah melu iki. Wis arek salame kok gitu. Kalau perlu mungkin kalau kita praktekkan, mungkin kita baru at-tahiyat baru gitu, tapi ternyata apa? Imamnya sudah salam. Maka apa? Syekh Mesir tadi itu mengatakan apa? Sholatmu yang seperti itu masih lebih baik daripada kamu sholat mendirikan jamaah baru sesudah jamaah yang pertama selesai. Ini luar biasa loh ini, pendidikan yang luar biasa. Ya. Jadi kita ketika terlambat itu segera saja, segera ikuti, meskipun sudah tasyahud akhir tidak apa-apa. Itu tetap kita dihitung jamaah dengan yang pertama tadi. Jangan malah ngenteni rampung sisan terus ngedeke sholat baru lagi. Jangan. Ya. Kemudian, saudara sekalian, ada satu hadis yang memantik semangat kita juga. Latuf tahanna al-Qustantiniyah wala ni'mal amiruha wala ni'mal jaisu dzalikal jaisu.
Sungguh Konstantinopel itu benar-benar akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Saudara sekalian, ini masalah sholat ini. Pendidikan masalah sholat. Ini luar biasa sekali. Kenapa? Karena pada waktu itu, semenjak Rasulullah masih hidup, beliau menyampaikan ini. Itu kaum muslimin itu sudah ribuan kali ya. Kita menyerang yang namanya Romawi itu gagal terus. Baru kemudian 9 abad berikutnya atau 900 tahun pada tahun 1453 yaitu ketika Turki ya dipimpin oleh Pangeran Muhammad atau Mehmet, nah orang Turki itu bahasanya rodok nganggo gitu ya. Jadi Pangeran Mehmet atau Muhammad itu ketika itu bayangkan beliau baru berumur 21 tahun. Dan ternyata beliau berhasil mengalahkan Konstantinopel yang temboknya ini tebalnya kurang lebih 8 meter. Bayangkan, temboknya tebalnya, kandelnya itu 8 meter. Ngeri sih. Ketika Sultan Sulaiman I, Sultan Sulaiman II dan seterusnya itu hanya ya menaklukkan Hungaria, Finlandia dan seterusnya. Dan gagal ketika ya membawa hampir 500.000 tentara pada waktu itu di Wina, Austria dan juga di depan benteng Konstantinopel. Tetapi begitu pemimpinnya adalah Sultan Muhammad Al-Fatih atau Pangeran Muhammad ini yang baru berusia 21 tahun, ini luar biasa. Kok bisa mengalahkan? Sebelum perang besar itu terjadi, kaum muslimin itu kalah sampai di 2 minggu awal itu kalah, hampir sepertiga pasukannya itu gugur. Ya, maka di akhir-akhir itu Pangeran Muhammad Al-Fatih, Pangeran Muhammad itu memompa semangat pasukannya, diadakan sholat berjamaah yang besar sekali di depan benteng Konstantinopel. Sebelum sholat dimulai, Muhammad Al-Fatih ini berdiri dan berpidato di hadapan pasukannya. Wahai pasukanku, siapakah di antara kalian yang sejak balik sampai hari ini belum pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid? Silahkan maju menjadi imam sholat. Kemudian apa? Diulangi sampai 3 kali, tidak ada yang berani maju. Akhirnya Muhammad Al-Fatih berkata, saya sendiri yang maju. Karena saya sejak balik sampai hari ini, saya belum pernah ketinggalan sholat subuh berjamaah di masjid. Maka begitu takbir berkumandang, setelah peperangan itu terjadi perang besar, kaum muslimin berhasil menaklukkan Bizantium atau Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul ya. Meskipun nama aslinya dulu adalah Islambul ya. Dulu namanya Islambul, tapi oleh Mustafa Kamal Atatürk itu dirubah menjadi Istanbul. Islambul itu artinya kota Islam yang gemilang. Sama seperti dulu nama Jayakarta ya. Jakarta itu dulu namanya Jayakarta kan, kemudian menjadi Jakarta. Awalnya namanya Sunda Kelapa, karena dulu di pinggirnya itu kan masih banyak pohon kelapa. Nah, saudara sekalian, ini luar biasa loh. Ternyata diawali dari sholat, pendidikan tentang sholat teman-teman. Barangkali di antara kita kalau bisa merasakan, karena yang namanya keberkahan itu kan letaknya di hati ya, nenggon rasa ya. Rasa. Itu apa? Mungkin di antara kita ini, kita merasakan nggak? Misalnya ya, suami istri bekerja semua. Esok mulia bengi. Nek perlu mungkin anaknya juga ada yang bekerja, tapi kok kehidupannya biasa-biasa saja. Kok rezekinya kok ya biasa-biasa saja gitu. Ada apa? Coba. Ayo kita tengok. Barangkali mungkin rumah tangga kita, satu rumah ini mungkin ya
mungkin sholatnya banyak yang terlambat, mungkin 5 kali dalam sehari, terlambatnya 3 kali misalnya. Nah, karena keterlambatan inilah sholat ini yang akan mengurangi keberkahan dalam rumah tangga kita. Ini hanya orang-orang tertentu loh, ini yang bisa merasakan seperti itu. Kemudian apa lagi? Sholat ini, nawiru min buyutikum bis sholati wa tilawatil Quran. Nabi sampai menyatakan, sinarilah, terangilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ini sholat. Artinya apa? Kalau dalam satu rumah ini ditegakkan sholat, penghuninya sholat kabeh tertepat waktu sisan, insya Allah. Ini luar biasa. Rumahnya akan diliputi dengan keberkahan, barokatim minas samai wal ardi. Berkah dari langit dan dari bumi. Tapi kalau dalam satu rumah ini ada 1 atau 2 mungkin yang tidak sholat. Kalau di sini mungkin jarang ya Pak ya. Kalau saya di Wedi itu biasa Pak. Satu rumah ini mesti ana sing ra salat mesti aneh. Kenapa? Karena beberapa tetangga saya itu banyak yang dia Islam, bapaknya Hindu, ibunya Katolik. Jadi satu rumah ini kayak Pancasila tenan. Ya, satu rumah. Keterono nyambute gawe ngantek esuk dinggo sore, sore dinggo esuk, sirah dinggo sikil dinggo nek sikil nggo nek sirah dinggo sikil ya durhaka gitu. Lah ini apa? Ini ternyata kok kehidupannya jauh dari nggo mangane susah apa meneh nggo sekolah kan. Lah ternyata apa? Oh. Lah wong ada sing dora salat kok. Ya toh? Kan non muslim ra mungkin non muslim salat. Dan seterusnya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi sholat ini salah satu tarbiyah, keteladanan kita. Ayo, nek Bapak Ibu ini sholat, insya Allah anak-anaknya ya, insya Allah sholat. Ya. Kemudian tadi apa yang kedua? Selain al-uswah, ada kebiasaan Bapak Ibu. Jadi kita itu menanamkan pendidikan itu dibiasake, dikulinake. Ya. Kalau anak kita, anak didik kita dikulinake makan dengan duduk, makan dengan tangan kanan, dan seterusnya, maka insya Allah nanti anak kita kalau sudah dewasa, sudah besar, jadi pejabat pun makan ya tetap duduk, makan ya tetap dengan tangan kanan. Saya beberapa waktu yang lalu ketika diundang ya ngisi manten di UGM itu apa ya, yang hadir itu tokoh-tokoh, nek perlu mubalek gitu ibaratnya ya. Saya heran ketika saya ceramah itu pesertanya kurang lebih yang siang gelombang kedua itu 400 orang, tetapi dari 400 orang itu, kursi yang disediakan itu hanya 25. Maka pada waktu itu ketika saya disuruh ambil makanan dan sebagainya, selaku mubalek, saya ngambil, saya langsung duduk di dekat rumput itu, di luar itu. Yang lain, ya, Masya Allah ya, luar biasa. Padahal do kerudungan, yang kakung-kakung ya batikan, kokonan gitu ya, kupluan gitu. Makan sambil berdiri, gitu. Makan sambil berdiri, padahal titelnya doktor ya dan sebagainya. Ini teman-teman, kenapa? Mungkin mereka itu nggak terbiasa. Masih banyak sekarang saya itu melihat mubalek ini mau masuk masjid kaki kiri, mau masuk masjid kaki kiri loh. Ini hal sepele loh. Kalau tidak dibiasakan, dari sesuatu yang kecil nanti jadi perkara yang besar. Karena sesuatu yang besar itu kan diawali dari yang kecil. Ya? Jadi sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Maka kalau di sekolah itu saya sama teman-teman yang lain apa?
anak kecil itu dididik, dibiasakan makan dengan tangan kanan, dengan duduk, itu saja neng TK sudah diajari Bapak Ibu. Di sekolah, meskipun sudah kelas 6, ndak dino tetap kudu dielingke. Kenapa? Karena membentuk karakter, akhlak itu nggak bisa sehari 2 hari. Nggak bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Akhlak itu terbentuk TK, SD, SMP, SMA, kuliah, bahkan lulus kuliah. Itu wis titeleteng tremplek gitu ya. Itu aja makan masih sambil berdiri. Makan sambil tangan kiri. Ini karena memang karakter itu tidak bisa instan. Ini harus dibangun sejak kecil, dibiasakan, dikulinake. Maka orang-orang besar itu mereka adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan yang besar. Tidak ada orang hebat, orang besar memiliki kebiasaan buruk. Lihat saja. Orang hebat lahir dari kebiasaan-kebiasaan yang hebat. Maka pendidikan itu, Ramadan itu disebut syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Kemudian pendidikan tadi Abdullah Nasution menyebutkan adalah al-ukubah atau iqab, sanksi. Teman-teman semua, ini yang memerintah di negeri kita ini sekarang kan rata-rata apa? Keluarga, gitu kan? Rata-rata keluarga loh, Bapak Ibu. Jadi hanya bapak nih, anaknya, hanya gitu di negara kita itu. Itu keluarga. Nah, ketika pada suatu saat ada beberapa orang sahabat sedang berbisik-bisik, kenapa? Karena ternyata ada salah satu anaknya sahabat itu melakukan perbuatan yang tercela. Maka salah satu sahabat itu berkata, jangan sampai peristiwa ini diketahui oleh Rasulullah. Iya, kita simpan saja supaya tidak diketahui Rasulullah. Mereka berbisik-bisik. Maka kemudian apa? Sebaik-baiknya, serapat-rapatnya menyimpan bangkai, maka akan tercium juga baunya. Dan akhirnya berita itu, peristiwa itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Dan begitu Rasulullah mengetahui, Rasulullah berkata dengan tegas, wallahi demi Allah, seandainya Fatimah bintu Muhammad SAW mencuri, akan aku potong sendiri tangannya. Dan orang-orang terdahulu mereka hancur karena ketika para pejabatnya, para pemimpinnya melakukan dosa, melakukan kesalahan, hukum tidak ditegakkan. Tetapi ketika orang-orang kecil, rakyat jelata melakukan perbuatan yang salah, maka hukum ditegakkan. Ini. Maka kalau di sekolah, Bapak Ibu guru, berikanlah reward penghargaan bagi anak-anak yang memang punya prestasi, punya skill, keahlian, dan sebagainya. Supaya apa? Mereka akan bertambah untuk khidmatnya kepada Islam, khidmahnya kepada dakwah ini. Dan penghargaan kan nggak harus dengan barang, kadang cukup dengan lisan aja luar biasa. Okay? Cukup dengan lisan, itu luar biasa. Kemudian ketika anak-anak kita itu melakukan kesalahan, jangan ragu, berikanlah sanksi, hukuman. Meskipun hukuman kan tidak harus yang jelek, ya. Hukum kan ada yang namanya hukuman mendidik, gitu. Hukum tapi mendidik, tidak apa-apa. Dihukum, mendidik. Ini memang repot ini kalau saya bicara Bapak Ibu guru itu repotnya apa? Sekarang ini ya toh, guru itu nyelentek sidik dilapor ke polisi, Pak. Sekarang itu, nyelentek itu dilapor ke polisi. Kita lihat ya di televisi, di media sosial kita, wah, sampai hari ini masih ada loh. Ya Allah. Jadi memang repotnya kalau mendidik di
terutama sekolah-sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta jarang terjadi kasus seperti itu. Maka sanksi tetap diberikan, tetapi kalau bisa adalah sanksi yang mendidik. Maka terutama Yayasan Al Husna ya, monggo nanti ketika sekolah itu kalau bisa ketika masuk pertama di sekolah itu sudah ada perjanjian. Ada perjanjian hitam di atas putih. Antara siapa? Antara sekolah dengan wali murid. Apa perjanjiannya? Kalau nanti ada masalah antara siswa dengan siswa, atau siswa dengan wali murid, atau siswa dengan guru, dan seterusnya ya, maka itu harus ada perjanjian. Nah, perjanjiannya bagaimana? Supaya apa? Nanti kedepannya tidak ada permasalahan. Karena nanti kalau seperti itu, kalau saya sendiri loh, nek dikandani angel, dididik angel, wis ulangan dhewe. Wis rasa sekolah wis bali ya kono. Wis sekolah dhewe ning omahmu kono saya gitu. Ya kalau ada orang tua kok marah-marah gini, anaknya dikasih tahu, dibenerke angel, Pak panggil sisan wong tuane. Ndak apa-apa. Pak, ini sudah kami ini. Kalau jenengan tetap ngeten kok malah ngelek-elek sekolah macam-macam, udah jenengan pulang aja. Ini putrane jenengan beto wangsul, mang sekolah dhewe, mang ulang dhewe. Itu saja. Kenapa? Karena sanksi itu penting. Kalau nggak ada sanksi, orang nanti berbuat sesuka hatinya, bebas. Ya, ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sudah jam 11 kurang 10. Tadi disampaikan Mas Andi maksimal jam 11. Nah, ini adalah al-uqubah, sanksi. Ini yang sering terjadi. Ya, kalau kita lihat di media sosial ya Bapak Ibu, kita ini prihatin ya, negara kita ya, gaji guru ya, termasuk Al Husna ya, Pak Kepala ya. Ini apa? Kalah dengan gaji tukang isah-isah MBG. Kalah gitu. Saya dulu pernah ketika mau ke LPMP Semarang ya, kebetulan saya pergi ke Ibnu Abbas dulu, pakai mobilnya Ibnu Abbas sama Pak Ahmad Budiarto, kepala SMP, kemudian ikut juga kepala SMP IT Hidayah Pak Wasis ya, Pambudi, bareng-bareng, ada beberapa asatid yang lain juga ikut ke Semarang. Di jalan udah ngobrol. Di jalan ini sambil naik mobil itu ngobrolnya apa? Kita itu wah ya, sarjana loh, sesasi gajinya 700. Kalau tukang batu sehari 100.000 lebih, ini pada gerenengan gitu. Ya, kalau sehari 1 bulan 700-an berarti 1 hari berapa itu? Ya kan? Ibaratnya hanya 20.000 ya, 20.000 lebih sedikit sehari loh. Apalagi kalau sekolah IT itu kan pulangnya ya sampai sore-sore ya. Ini yang luar biasa. Nah, ini cuman apa ya? Gerenengannya ya, teman-teman waktu itu sudah beberapa tahun yang lalu ketika kita ke LPMP di Semarang waktu itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, insya Allah itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk memotivasi ya, supaya kita itu bisa bersemangat, karena memang wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kita itu diminta oleh Allah dalam surat Al-Anfal itu apa? Untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri. Mau nak sewaktu-waktu, beneran loh, ini sewaktu-waktu Iran sama Amerika ini pecah perang. Wah, ini monggo kan tidak hanya menimpa dua negara itu tok loh nanti. Ini mungkin efeknya akan sampai kemana-mana, ya, akan sampai kemana-mana. Nah, maka kita juga mempersiapkan diri, ya, melalui tadi ya, melalui bahwa Ramadan ini bulan jihad, Ramadan ini bulan Al-Quran, dan Ramadan ini bulan pendidikan. Ayo, selama 1 bulan besok, kalau kita bisa memanfaatkan, minimal kita ngrungokke kultum ping 30 ya, itu bisa kita manfaatkan juga kultumnya itu loh. Ini kan ibaratnya kuliah 7 menit
selama 1 bulan penuh ya. Ini kalau di kampus udah bayarnya mahal ya. Tapi kalau di masjid kan gratis ya. Ini kalau kita bisa memanfaatkan luar biasa. Ya, kita manfaatkan yang terbaik untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sampaikan tadi dengan sebaik-baiknya, dan kita berharap Ramadan besok ini menjadi satu hal yang akan bisa merubah kehidupan kita dari yang belum baik menjadi baik, dari yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Sebelum kita tutup, kita berikan satu pantun untuk Bapak Ibu semuanya. Buah pepaya dimakan tikus, tikusnya mati digigit ular sendok. Tutuke terus pripun iki? Buah pepaya dimakan tikus. Semoga semua yang hadir nasibnya bagus, dimakan ular sendok tadi kan? Besok mendapatkan rezeki nomplok. Nah, rezeki ini nomplok, sendok nomplok. Sami nggih Pak nggih? Oh ya. Mendapatkan rezeki nomplok insya Allah. Demikian, al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarid. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu dan janganlah kamu ragu-ragu untuk mengambilnya. Dan apabila banyak kekurangan, kesalahan, al-insan mahalul khata'i wa nisyan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilal liqa ma'assalamah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.